Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana mengenai tugas analisis serangan cyber. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Dr. Rino Dwi Putra, SEMC. Nah, saya tidak sendirian di sini. Saya sendiri Ilda Azhara Lubis dan dua rekan saya, Fadila Humairah dan Laila Aisyariah. Nah, pada kasus kali ini kami mengambil yaitu kasus Pusat Data Nasional Sementara 2 atau P2NS2 yang dimana ia mengalami serangan cyber dalam bentuk ransomware yang mengakibatkan lumpuhnya server sejumlah lembaga dan kementerian. Dampak terparah yang dirasakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Gangguan mulai terdeteksi ketika BSSN menemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. BSSN menemukan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang terjadi mulai 17 Juni 2024 sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan pada Kamis 20 Juni 2024. Serangan ini berdampak signifikan pada pelayanan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem pengecekan imigrasi mengalami gangguan, akibatkan antrian panjang penumpang yang baru datang dari luar negeri dan Direktorat Jenderal Pajak Imigrasi Kemenkumham melalui unggahannya di kanal Instagram resminya pada Kamis sore menjelaskan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Kominfo berdampak pada seluruh layanan keimigrasian. Dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengungkapkan bahwa peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Nah, analisis serangannya, bagaimana sih serangan itu terjadi? Serangan ransomware ini terjadi terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 atau P2NS yang menggunakan varian Brain Cheaper yang merupakan turunan dari Lockbit 3.0. Nah, serangan ini dimulai pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, ketika fitur keamanan Windows Defender dinonaktifkan, membuka celah bagi aktivitas berbahaya. Nah, pada 20 Juni 2024, peretas mulai menginstal file berbahaya seperti instalasi file malicious, menghapus sistem file penting, mengenkripsi data sistem, dan membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi yang hanya dimiliki oleh peretas. Nah, bagaimana titik lemah sistem keamanan tersebut? Yang pertama, ketergantungan pada Windows Defender. P2, PDNS2 hanya mengandalkan Windows Defender sebagai perlindungan utama yang tidak memadai untuk infrastruktur data berskala besar. Yang kedua, tidak ada sistem deteksi intrusi, dan di mana tidak ada mekanisme untuk mendeteksi dan merespons aktivitas mencurigakan secara real time, seperti eskalasi hak akses atau instalasi malware. Dan yang ketiga, backup data yang tidak aman. Backup data yang tidak aman ini tidak dienkripsi sehingga ransomware dapat mengakses dan mengenkripsinya. Nah, apa dampak serangan yang dihasilkan dari kasus tersebut? Yang pertama, adanya gangguan operasional layanan publik seperti imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, lumpuh total menyebabkan antrian panjang dan ketidaknyamanan bagi ribuan penumpang. Layanan visa seperti paspor dan izin tinggal juga terhenti. Kemudian yang kedua, adanya kerugian finansial yang dimana peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah dan meskipun pemerintah menolak membayarnya. Kemudian dampak serangan yang ketiga adalah penurunan kepercayaan publik yang dimana ketidakmampuan pemerintah memulihkan layanan dengan cepat, merusak reputasi sistem keamanan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pemerintah. Selanjutnya, materi strategi pencegahan dan mitigasi akan dibawakan oleh rekan saya, oleh siapa? Fadila Humaira. Akan dibawakan oleh Fadila Humairah. Kepada Fadila, saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan mitigasi. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu rekomendasi tindakan preventif untuk menghindari serangan serupa. Yang pertama yaitu penguatan keamanan berlapis. Implementasikan solusi keamanan yang lebih canggih dari Windows Defender seperti firewall generasi berikutnya, sistem deteksi intrusi atau IDS, dan
perlindungan endpoint yang terintegrasi. Yang selanjutnya ada edukasi dan pelatihan, tingkatkan kesadaran keamanan cyber di antara staf melalui pelatihan rutin tentang teknik phishing dan rekayasa sosial. Yang ketiga yaitu audit keamanan rutin. Lakukan audit keamanan berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan sistem. Poin yang kedua yaitu bagaimana sistem informasi dapat diperkuat dengan metode keamanan seperti enskripsi, backup rutin, dan sistem deteksi intrusi. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data sensitif bagi saat transit maupun saat disimpan, eh, dan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada backup rutin. Lakukan backup data secara teratur dan simpan salinan backup di lokasi yang terpisah dan aman, serta pastikan backup juga terenskripsi. Yang ketiga ada sistem deteksi intrusi. Implementasikan IDS atau IPS untuk memantau lalu lintas jaringan dan sistem secara real time, mendeteksi aktivitas mencurigakan dan merespon ancaman dengan cepat. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu simulasi skenario respon insiden yang terjadi ketika serangan cyber, termasuk langkah-langkah pemulihan data dan komunikasi krisis kepada stakeholder. Yang pertama ada tim tangkap insiden. Bentuk tim tangkap insiden cyber yang terlatih untuk merespon serangan dengan cepat dan efektif. Yang kedua ada rencana respon insiden. Buat rencana respon insiden yang mencakup langkah-langkah untuk isolasi sistem yang terinfeksi, pemulihan data dari backup, dan analisis forensik yang menentukan penyebab serangan. Yang ketiga ada komunikasi krisis. Siapkan rencana komunikasi krisis untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada stakeholder, termasuk media, pelanggan, regulator selama dan setelah serangan. Itu saja materi strategi dan mitigasi. Baik, selanjutnya materi implementasi teknologi keamanan yang akan dibawakan oleh rekan saya, Laila Aisyariah. Kepada Laila, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi teknologi keamanan. Pilihan teknologi atau framework keamanan yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah Security Information and Event Management atau CIEM. Mengumpulkan dan menganalisis log keamanan dari berbagai sumber dalam jaringan untuk mendeteksi ancaman dan anomali secara real time. CIEM membantu dalam identifikasi dini serangan, investigasi insiden, dan pemantauan kebutuhan. Yang kedua adalah Endpoint Detection and Response atau EDR. Kemampuan aktivitas di endpoint seperti server dan komputer untuk mendeteksi perilaku mencurigakan yang mungkin mengindikasikan adanya malware atau aktivitas peretas. EDR juga menyediakan kemampuan respon insiden seperti isolasi endpoint yang terinfeksi dan pemulihan data. Yang ketiga adalah Zero Trust Architecture, pendekatan keamanan yang mengasumsikan tidak ada pengguna atau perangkat yang dapat dipercaya secara otomatis, baik di dalam maupun di luar jaringan. Setiap permintaan akses diservasi secara ketat berdasarkan identitas, perangkat, dan konteks sebelum diberikan. Contoh tools untuk mendeteksi dan mencegah serangan ransomware atau kebocoran data. Yang pertama adalah CrowdStrike Falcon. Platform EGR yang menggunakan mesin learning untuk mendeteksi dan merespon ancaman di endpoint. Yang kedua adalah Splunk Enterprise Security, solusi CM yang mengumpulkan dan menganalisis data keamanan dari berbagai sumber untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara real time. Yang ketiga adalah Varonis Data Security Platform, alat yang membantu organisasi memantau dan mengamankan data sensitif, mendeteksi aktivitas anomali, dan mencegah kebocoran data. Dan yang terakhir adalah Plato Auto Network Warfare, layanan analisis malware berbasis cloud yang mengidentifikasi dan memblokir ancaman baru, termasuk ransomware, dengan cepat dan efektif. Hanya itu penjelasan implementasi teknologi keamanan dari saya. Baik, terima kasih kepada Laila yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu yang telah mengizinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.